Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan belajar pada kesempatan kali ini tentang sebuah pembukaan tentang sirah nabawiyah yang berbicara tentang peta usia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala usia 63 tahun lamanya. Dan usia 63 tahun ini adalah usia yang kurang lebih seperti yang beliau sampaikan sendiri di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "A'maru ummati ma baina sittin ila sab'in." Usia umatku antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqalluhum man yujawwizu dzalik, dan sedikit yang bisa melewati usia itu. Kalau 63 tahun itu artinya bahwa usia Nabi Muhammad SAW sesuai dengan kalimat beliau sendiri, bahwa usia beliau berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Dan ternyata begitu kita lihat, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sahabat mulia, sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nomor 1 dan khalifah pertama bagi muslimin, juga meninggal di usia 63 tahun. Juga ada pelajaran yang harus diambil, mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mewafatkan khalifah adil setelahnya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, juga di usia 63 tahun. Dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sebagai khalifah yang terakhir pun sama, meninggal di usia 63 tahun. Hanya Utsman bin Affan yang usianya lebih dari 63 tahun, yaitu mencapai usia kurang lebih 80 tahun. Dari 5 manusia terbaik itu saja, ternyata hanya 1, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang usianya lebih dari 70 tahun. Dan inilah yang sebenarnya menarik buat kita, adalah bahwa usia-usia itu dipenuhi dengan 2 hal, yaitu persiapan dan karya. Sekali lagi, persiapan dan karya. Seseorang harus menyiapkan dirinya sampai untuk dia bisa menghasilkan karya-karya besar. Dan bagaimana seseorang bisa berkarya kalau dia tidak menyiapkan diri dengan sebaik-baiknya? Mari kita buatkan sebuah ilustrasi. Kalau kita mengamati umpamanya salah seorang anak kita punya bakat menjadi seorang arsitek umpamanya, atau seorang ahli ekonomi, atau seorang pebisnis, dan dari kecil kita bisa mengamatinya. Begitu kita mengamatinya, kemudian kita tetapkan anak ini memang punya kecenderungan dan bakat ke sebuah ilmu tertentu atau sebuah bidang tertentu, kita akan siapkan. Kalau anak itu kita pandang memiliki kemampuan sebagai seorang arsitek umpamanya, kita siapkan sekarang, mulai sekarang sudah kita akrabkan dia dengan buku-buku arsitektur berbagai zaman. Kemudian kita buatkan perpustakaan di rumah kita tentang arsitektur. Kemudian bisa jadi kita ajak dia untuk mengamati gedung-gedung yang indah itu, atau kemudian mulai kita dekatkan dengan menggambar dan seterusnya. Persiapan-persiapan sampai nanti dia benar-benar mengambil jurusan arsitektur. Padahal hanya disiapkan menjadi arsitek, disiapkan menjadi ekonom, jadi seorang pebisnis, hanya disiapkan sebagai seorang dokter. Tugas terbesar di muka bumi ini adalah menjadi nabi, menjadi rasul. Dia tidak hanya mengurusi satu ilmu, dia tidak hanya mengurusi satu wilayah, bahkan Rasulullah Muhammad SAW diutus untuk seluruh alam. Maka inilah tugas terberat, sebagaimana ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh para sahabatnya, "Ayun nasi asyaddu bala'an ya Rasulullah?" Siapa manusia yang paling berat cobaannya Rasulullah? Rasul menjawab, "Al-anbiya, tsummal amsal fal amsal." Para nabi. Kemudian orang yang seperti para nabi, yang perjuangannya seperti para nabi, dan begitulah seterusnya. Mitra muslim yang dirahmati Allah,
Ketika kita melihat usia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ternyata juga sama, berisi dua hal, berisi tentang persiapan dan karya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam karya besarnya adalah tentu sebagai seorang Rasul. Dan Rasulullah SAW menjadi Rasul kurang dari 23 tahun. Itu berlaku dari usia beliau 40 tahun hingga usia beliau 63 tahun. Kurang dari 23 tahun beliau menjadi Rasul. Tapi ternyata beliau memiliki usia sebelum 23 tahun itu cukup lama, yaitu 40 tahun. Usia 0 sampai 40 tahun sebelum menjadi Rasul, inilah yang bisa kita sebut sebagai usia persiapan. Kalau seorang dokter saja, seorang arsitek saja, seorang pebisnis, ekonom, dan yang lainnya memerlukan persiapan yang panjang, maka bagaimana dengan seorang calon Rasul, manusia terbaik, teladan paling mulia, maka pasti memerlukan persiapan yang tidak sederhana. 40 tahun persiapan seorang calon Rasul SAW. Maka dari itu, kalau kita membuka sirah nabawiyah di usia sebelum kenabian, yaitu usia 0 sampai 40 tahun, maka agar sirah nabawiyah dalam untuk kita, bukan hanya sebuah kisah di masa lalu, maka bacalah ia sebagai sebuah persiapan. Masa atau usia persiapan menjadi orang terbaik di muka bumi. Kita ketika ingin menjadi orang yang baik, berkarya besar, mari kita juga menyiapkan diri seperti Nabi SAW menyiapkan diri. Karena Nabi sedang Allah siapkan untuk menjadi manusia terbaik. Kalau kita menyiapkan setidaknya mengikuti Nabi, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan kebesaran yang sama atau kebesaran yang mirip dengan yang ditunjukkan oleh Nabi SAW sepanjang hidupnya. Jadi 0 sampai 40 tahun adalah merupakan usia persiapan menjadi Rasul. Setiap peristiwa yang terjadi di usia tersebut adalah merupakan cara Allah untuk menyiapkan calon Rasul dan calon Nabinya. Sebenarnya ini berlaku bagi semua Rasul. Kalau kita perhatikan, kita keluar sedikit dalam tema ini supaya kita tahu bahwa begini cara Allah menyiapkan calon orang besar. Nabi Yusuf alaihissalam. Bacalah kisah Yusuf dalam surat Yusuf. Sebelum dia menjadi Nabi, sebelum dia menjadi pembesar di Mesir, lihat bagaimana hidup Yusuf alaihissalam yang penuh dengan persiapan. Bagaimana Yusuf ketika dia mendapatkan iri dari saudara-saudaranya, berujung pada dibuangnya Yusuf dalam sumur. Begitu diangkat ternyata dijual ke pasar menjadi budak. Begitu dibeli oleh penguasa Mesir, kemudian terfitnah oleh wanita, masuk dalam penjara dalam fitnah, dan seterusnya. Semua itu adalah merupakan persiapan-persiapan, tarbiyah, pendidikan yang Allah berikan untuk menyiapkan calon Nabi yang bernama Nabiullah Yusuf alaihissalam, sekaligus seorang penguasa di Mesir. Kembali pada Rasulullah Muhammad SAW pun sama. Bacalah dalam kitab-kitab sirah nabawiyah, kita akan menjumpai bahwa usia 40 tahun ke bawah adalah usia persiapan itu. Setiap peristiwanya memiliki makna. Setiap kejadian di usia 0 sampai 40 tahun memiliki arti yang harus kita ambil sebagai pelajaran yang mahal bagi persiapan seseorang. Mari kita ambil sebuah contoh dari sepanjang 0 sampai 40 tahun. Ada salah satu buku yang juga menarik tentang bab ini, dan ini hanya salah satu saja dari kitab-kitab sirah nabawiyah. Ada buku yang berjudul Khawatir wa Ta'ammulat fi Siratin Nabawiyah. Lintasan-lintasan ide dalam sirah nabawiyah. Ditulis oleh seorang ahli sirah dari Mesir, Dr. Mahmud Muhammad
Imarah. Banyak sekali ide-ide menarik yang beliau sampaikan, segar sekali dan untuk kita. Walau ia berbicara tentang Rasulullah Muhammad SAW, tapi itu sangat berharga untuk kita semua. Contohnya adalah ketika Mahmud Muhammad Imarah membahas tentang usia kecil Nabi SAW bermain dengan anak-anak Mekah atau nanti bermain dengan anak-anak di perkampungan Bani Sa'ad, maka beliau membuat satu judul tulisan di buku tersebut. Judulnya menarik, As-Sabi Yal'ab Wala Yalhu. Seorang anak kecil yang bermain tapi tidak lalai. Bukankah ini mahal sekali buat kita semua? Dengarkan baik-baik kalimatnya. Seorang anak yang bermain tapi tidak lalai. Kalau bermain, dunia anak-anak. Mereka sedang bermain, dunia ini warna-warni buat mereka. Walaupun memang tidak semua anak sedang bermain. Karena memang ada anak yang walau usia masih kecil ternyata sudah sangat siap dia untuk menuntut ilmu. Tapi bermain adalah memang merupakan kesenangan khas seorang anak-anak dan tidak dilarang dalam Islam. Bahkan Islam memberikan fasilitas itu. Tetapi ada kata berikutnya yang menarik. Seakan ini menjadi sebuah kesimpulan dari permainan jenis apa yang dalam Islam diizinkan. Yaitu kata wala yalhu, dan tidak lalai. Itu artinya bahwa tidak benar mentang-mentang kata bermain bagi anak-anak. Kemudian seluruh hidupnya bermain dengan semua permainan apa saja, tidak dibenarkan. Islam sangat selektif, bahkan itu masih dilakukan di usia kecil sekalipun. Kalau permainan itu membahayakan dirinya, permainan itu sia-sia, permainan itu tidak memberikan manfaat bagi kehidupan dunianya, juga kehidupan akhiratnya, maka bermain itu bermain yang sia-sia. Yang diinginkan oleh Islam adalah bermain tetapi tidak lalai. Untuk itulah apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di usia kecilnya adalah permainan yang tidak melalaikan, tapi bermanfaat bagi dirinya. Kita ambil contoh yang lain. Ketika dalam kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini detailnya nanti kita akan pelajari insya Allah ketika kita masuki peristiwa per peristiwa dalam sirah Nabawiyah. Yaitu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau melakukan sebuah pembelajaran, yaitu menggembala kambing. Ketika beliau menggembala kambing, maka dalam buku Khawatir wa Ta'ammulat fi Siratin Nabawiyah ditulis bahwa min ra'yil ghanam ila ri'ayatil umam. Dari menggembala kambing menuju kepemimpinan umat. Apa hubungannya? Menggembala kambing saat itu adalah merupakan pekerjaan orang-orang miskin. Betul bahwa Nabi Muhammad SAW diasuh oleh Abu Thalib yang miskin. Dan ternyata Nabi SAW mulai berlatih, dia sadar diri bahwa dia bukan anak Abu Thalib. Maka kemudian Rasulullah Muhammad SAW saat itu dia mulai menggembala kambing. Di mana kepentingannya sebenarnya adalah untuk mendapatkan sedikit dirham. Tetapi justru di sini pelajarannya. Bukankah tadi sudah kita katakan bahwa 0 sampai 40 adalah cara Allah untuk menyiapkan calon nabinya. Dan lihat bagaimana kesimpulan seorang ahli sejarah dari menggembala kambing menuju kepemimpinan umat. Itu artinya ada hubungan yang sangat kuat antara penggembalaan kambing dengan kepemimpinan umat. Ada pelajaran yang diambil oleh Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam saat menggembala kambing dengan nanti memimpin umat. Contoh. Rasulullah sendiri yang nanti mengatakan bahwa para penggembala kambing dibandingkan dengan para penggembala unta dan kuda, maka penggembala kambing mendapatkan warisan kelembutan dari kambing. Karena penggembala unta disebut Nabi memiliki sifat kasar. Dan mereka yang akrab dengan kuda bisa cenderung sombong.
Tapi kambing itu cenderung lembut. Bukankah Allah Subhanahu wa taala yang memuji dalam Al-Qur'an, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum." Karena rahmat Allah lah maka kamu lembut wahai Muhammad pada masyarakat muslimin. Jadi inilah pelajaran yang Allah berikan. Kelak ketika Muhammad SAW jadi pemimpin besar, lembut hatinya. Tidak mudah marah pada umatnya, mudah sekali memaafkannya, mendoakan bahkan dalam sepinya. Ini adalah pemimpin yang sangat diharapkan. Tidak memutuskan dengan cara diktator. Bahkan Nabi SAW orang yang paling banyak meminta pendapat dan musyawarah dengan para sahabat dan seterusnya. Maka kepemimpinan beliau salah satu pelajarannya diambil dari penggembala kambing. Dan masih banyak lagi yang lain pelajaran yang didapatkan dari penggembalaan kambing. Tanyakan kepada orang yang ahli penggembalaan kambing hari ini, apa yang bisa didapatkan dari ketika orang berinteraksi banyak dengan kambing. Begitulah seterusnya, usia 0 sampai 40. Semua peristiwanya adalah merupakan peristiwa Allah untuk peristiwa yang Allah siapkan untuk Nabi Muhammad SAW agar ia mendidik dirinya menjadi calon pemimpin besar di kemudian hari. Maka mudah-mudahan kita pun yang ingin menjadi orang besar, mari kita siapkan diri kita dengan sebaik-baiknya. Belajarlah dari 0 sampai 40 tahun usia Nabi. Kita akan tahu apa yang harus kita siapkan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلى عليه